Sebagai seorang direktur, pemuda ini bisa dibilang cukup angkuh dan sombong. Namun walaupun masih muda, para direksi tidak ada yang berani menentang perkataannya. Seperti yang terjadi pada rapat kali ini, Direktur Hanwo malah mengejek bawahannya yang sedang presentasi dan terus mengolok-olok divisi yang tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan cepat. Tapi apa mau dikata, Hanwo adalah bos besar di perusahaan ini. Bergerak di bidang kuliner dan restoran, tentu saja Hanwo tidak lepas dari masalah. Pertama, ada seorang pemilik kedai makanan melakukan protes di depan kantornya karena diduga restoran milik Hanwo sudah mencuri resep dari kedainya. Namun saat pendemo ini mendekat, Hanwo malah tak berani menemuinya dan langsung kabur begitu saja. Walaupun begitu, Hanwo tidak pernah berhenti membuat masalah. Kali ini ia menggunakan teknik ancaman kepada salah satu pemilik restoran masakan Korea. Hanwo mengancam akan menyebarkan foto pemilik restoran ini saat sedang berjudi ilegal. Ternyata Hanwo memaksa pemilik restoran ini untuk menjual kedainya kepada perusahaannya sebab lokasinya sangat strategis dan perusahaan Hanwo menginginkannya. Pemilik restoran awalnya keberatan karena usaha ini sudah dijalankan secara turun-temurun. Direktur Hanwo sebenarnya sudah memiliki satu restoran mewah yang saat ini sedang menyiapkan menu untuk musim baru. Seperti biasa, sikap nyelenehnya tidak pernah hilang. Hanwo malah mengacaukan masakan yang sudah dibuat para koki. Tapi Hanwo baru sadar kalau hidangan utama mereka belum siap karena kepala kokinya malah sedang sibuk photoshoot bersama beberapa majalah. Kepala koki yang bernama Jang ini juga sibuk melakukan interview demi karirnya menjadi koki sekaligus selebriti. Namun Direktur Hanwo sudah ada di belakangnya dan memergoki koki Jang yang malah sibuk ngartis. Namun dilihat dari perawakan mereka berdua, sepertinya Direktur Hanwo dan koki Jang ada hubungan spesial. Sebab terlihat koki Jang tidak ada takut-takutnya dengan Hanwo. Berbeda sekali dengan karyawan lain di perusahaan mereka. Pesan terakhir dari Direktur Hanwo hanyalah menu utama mereka harus sudah siap diuji coba besok. Setelah cukup pusing menjalani harinya yang berat, Direktur Hanwo pulang ke rumah dan bertemu dengan abangnya yang juga mengelola restoran yang berbeda. Hubungan mereka tidak begitu baik karena bersaing satu sama lain. Tepat pula malam ini, saat sedang makan malam, ibu mereka yang merupakan pemilik utama perusahaan mereka memberikan pengumuman penting. Barang siapa yang restorannya berhasil mendapat bintang 3 Diamond Star, yaitu penghargaan paling prestisius bagi restoran di negara mereka, maka dialah yang akan menjadi penerus pemilik utama perusahaan keluarga mereka. Mendengar itu, Direktur Hanwo terus mendesak kepala kokinya untuk menyelesaikan menu utama mereka yang Hanwo yakini bisa membawa mereka mendapat bintang 3 Diamond Star. Setelah koki Jang menyelesaikannya dan Direktur Hanwo mencicipinya, ia sudah cukup puas dan besok set menu baru mereka akan diluncurkan. Namun manajer Direktur Hanwo tiba-tiba datang dengan wajah panik. Ternyata manajer membawa informasi bahwa makanan utama yang akan menjadi menu baru mereka sudah ada yang menjualnya dengan sangat mirip di restoran lain. Hal ini bisa menjadi masalah jika penilai tahu bahwa makanan restoran mereka mirip dengan hidangan lain, sebab akan dianggap menjiplak resep orang lain. Sedangkan moto restoran mereka adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanwo bisa gagal mendapat bintang 3 untuk restorannya. Namun Direktur Han mengatakan akan mengatasi masalah tersebut hari ini juga. Ia akan datang ke restoran yang menjual makanan yang mirip dengan menunya walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Lokasinya terletak di pedesaan yang jauh dari ibu kota. Bahkan sudah mengikuti arahan Maps, Hanwo masih kesulitan untuk menemukan lokasi restoran yang ia cari karena jalannya yang sempit dan banyak sekali lorong yang membingungkan. Hanwo benar-benar emosi. Setelah berkeliling cukup jauh, akhirnya Hanwo sampai ke titik lokasi restoran itu. Namun penampakannya tidak seperti restoran yang meyakinkan dan ada papan pemberitahuan bahwa mereka sedang istirahat. Hanwo tidak peduli dan ia tetap nekat masuk. Namun terlihat suasana di dalam begitu sepi dan tidak ada orang. Demi mendapatkan telur yang berkualitas, wanita ini rela harus bertarung melawan ratusan ayam yang mengamuk asal ia bisa memilih sendiri telur yang akan ia gunakan untuk bahan makanan di restorannya. Sementara itu, pemuda ini rela datang jauh-jauh ke sebuah desa terpencil hanya untuk mencari restoran yang menjual makanan yang begitu mirip dengan yang ada di restorannya. Namun terlihat restoran ini begitu sepi dan pemiliknya sedang sibuk berkebun. Saat Hanwo mengajaknya bicara, wanita itu tetap saja diam dan mengabaikannya. Dan saat sampai Hanwo menginjak sawi yang ia tanam, wanita ini benar-benar sangat marah dan menyingkirkan Hanwo dari kebunnya. Merasa tidak dihargai, Hanwo langsung memamerkan kartu namanya yang menunjukkan bahwa ia direktur perusahaan kuliner terbesar di ibu kota. Informasi itu tetap saja tidak menarik perhatian pemilik restoran ini dan Hanwo semakin geram dibuatnya. Akhirnya Hanwo tak berbasa-basi lagi dan langsung menanyakan apakah benar wanita ini yang membuat masakan yang sangat mirip dengan menu di restorannya. Namun Hanwo malah sempat salah fokus karena pemilik restoran terpencil ini sangat cantik. Hanwo datang ke sini berpura-pura ingin memesan makanan itu dan Yunju mengatakan bahwa saat ini makanan itu sedang tidak dijual karena ia sedang kehabisan bahan. Jika Hanwo ngebet ingin mencicipinya, Yunju mengatakan Hanwo harus mencari bahannya sendiri. Demi memastikan apakah
apakah makanan itu benar-benar sama atau tidak dengan yang ada di restorannya, Han-woo rela pergi ke pasar dan memborong semua daging yang dijual. Sebab Han-woo lupa jenis daging apa yang dibutuhkan oleh Yunju. Padahal Yunju sudah menjelaskannya secara rinci. Pemilik toko daging ini seperti kedatangan malaikat. Sementara itu, dengan sangat telaten, Yunju sedang mempersiapkan bahan makanan untuk restorannya. Namun saat ia kehabisan telur, disitulah Yunju harus mengambil sendiri telur yang ia butuhkan. Yunju harus benar-benar yakin bahwa bahan-bahan makanannya sangat berkualitas. Amukan ratusan ayam pun dihadapinya demi mendapatkan telur yang benar-benar ia inginkan. Saat Yunju pulang dari kandang ayam, ia mendapati banyak sekali surat tagihan tunggakan di kotak posnya. Dan Han-woo benar-benar bingung melihat tingkah Yunju. Namun Yunju sama herannya melihat tingkah Han-woo yang membeli begitu banyak daging. Dan hanya satu pak saja yang sesuai dengan keinginan Yunju. Namun bukannya memasak, Yunju malah mengajak Han-woo untuk pergi ikut dengannya sebentar. Ternyata mereka akan pergi mendaki sebuah bukit demi mencari sebuah jamur. Yunju tidak mau membeli jamur dari pasar karena menurutnya memetik jamur langsung dari hutan akan memberikan cita rasa yang sempurna untuk masakannya. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya Yunju mendapatkan jamur yang ia cari. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Hari sudah mulai larut dan akhirnya Yunju mendapatkan semua bahan-bahan yang ia perlukan. Lagi-lagi Han-woo malah terpesona dengan Yunju yang sedang memasak. Setelah melihat bahan-bahan dan resep serta teknik memasak yang digunakan, Han-woo cukup lega karena makanan ini begitu berbeda dengan menu di restorannya. Hanya bentuknya saja yang mirip. Han-woo pun akan pergi tanpa memakannya. Namun saat sudah di depan pintu keluar, perutnya malah keroncongan. Akhirnya ia pun mencicipi masakan itu. Dan setelah mencobanya, Han-woo malah doyan. Makanan ini begitu lezat dan Han-woo tiba-tiba langsung mereview restoran ini secara keseluruhan. Mulai dari piring yang biasa saja, kursi terlalu rendah, sampai lampu yang terlalu remang-remang. Han-woo berkesimpulan ada yang salah dengan pengelolaan restoran ini. Padahal makanannya sangat lezat, sehingga Han-woo menawarkan agar perusahaannya mengelola restoran milik Yunju. Namun tentu saja tawaran Han-woo ditolak mentah-mentah. Han-woo masih terus berusaha dan memaksa, namun yang terjadi mereka malah adu mulut dan Han-woo pun akan pulang. Namun saat dalam perjalanan pulang, Han-woo mendapat telepon dari manajernya bahwa pemilik kedai yang sempat Han-woo ancam untuk menjual tempatnya melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya karena stres. Tak lain tak bukan penyebabnya adalah karena ancaman dari Han-woo yang ingin menyebarkan foto pemilik kedai itu saat sedang berjudi ilegal jika tidak menjual kedainya. Para petinggi perusahaan yang lain langsung melakukan rapat darurat pemegang saham dan semua sepakat untuk memecat Han-woo dari posisi direktur sebab perbuatannya sudah membuat harga saham anjlok. Namun saat Han-woo ingin menjenguk korban, ia malah melihat korban baik-baik saja dan sedang teleponan dengan seseorang lalu mengucapkan terima kasih kepada direktur Han Sun-woo. Ternyata semua berita buruk ini sengaja dibuat oleh abangnya sendiri demi menjatuhkan Han-woo. Ibu mereka pun tak menyalahkan perbuatan abangnya Han-woo karena begitulah cara persaingan bekerja, walaupun mereka saudara.